kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, berjuah-juah bagi kita semua. Pagi ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengaku bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita dalam berkarya dan menyaksikan karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus yang mengajar serta memberi pengertian kepada kita akan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami sudah boleh menikmati hari yang baru, hari yang baik, hari yang penuh sukacita bagi kami. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Terlebih, mampukan kami ya Tuhan, di dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Matius 4 ayat 23. Sekali lagi, Matius 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pagi ini ialah Yesus mengajar dan menyembuhkan. Saudara-saudara, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Hidupnya sangat tergantung kepada manusia lainnya. Ketergantungan ini menyebabkan manusia terpanggil untuk menyatakan kepeduliannya terhadap sesamanya, terutama terhadap mereka yang membutuhkan perhatian dan pendampingan. Saudara-saudara, dalam bacaan kita pagi ini, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus selama masa pelayanannya. Yang pertama, Yesus berkeliling. Yang kedua, Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang ketiga, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Di bagian pertama, Yesus berkeliling. Dalam pelayanannya, Yesus tidak berhenti berlama-lama di suatu lokasi atau daerah. Dia terus berjalan karena dia tahu bahwa waktunya dalam mengemban misi Bapaknya tidaklah lama. Waktu 3,5 tahun sungguh-sungguh dia gunakan secara maksimal dan memberi manfaat bagi siapa saja yang rindu untuk bertemu dengan Yesus dan mengalami kelepasan dari
berbagai pergumulan yang dihadapinya. Bagi mereka, kehadiran Yesus sungguh-sungguh memberi suasana dan pengharapan baru yang sudah lama mereka damba-dambakan. Apalagi konteks mereka pada saat itu ada di bawah jajahan kekaisaran Romawi. Mereka ingin sekali terbebas dari kuasa pemerintahan Romawi. Yang kedua, Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus mengetahui apa yang menjadi misi utamanya di dalam pelayanannya datang ke tengah-tengah dunia ini, yakni mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada umat pilihannya dan siapa saja yang mendengarkan pengajarannya. Tetapi tidak semua pendengarnya mau mendengarkan pengajaran yang disampaikannya. Dan itu dia sampaikan dalam perumpamaan orang yang membangun rumah di atas dasar pasir dan dasar batu. Injil Kerajaan Allah yang disampaikan Yesus berisi tentang berita sukacita bagi siapa saja yang mau menerimanya sebagai Mesias yang dijanjikan. Juru selamat bagi dunia ini. Yang tidak percaya akan binasa, tetapi yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, Yesus melenyapkan setiap kelemahan dan penyakit. Yesus tidak hanya mengajarkan Injil Kerajaan Allah, melainkan juga melakukan banyak kuasa mujizat melalui penyembuhan berbagai sakit penyakit serta penderitaan lainnya, dan bahkan dia membangkitkan orang mati. Hal ini membuktikan kemahakuasaannya sebagai utusan Allah. Dia menggunakan otoritasnya selaku anak Allah untuk membebaskan segala penderitaan manusia. Kelemahan dan penyakit merupakan bagian kehidupan manusia sepanjang masa. Tidak ada manusia yang lepas dari penderitaan maupun kelemahannya. Manusia butuh sosok yang dapat melakukan kelepasan dari setiap pergumulan yang dihadapinya dalam hidupnya. Manusia perlu datang kepada Yesus, Sang Tabib Agung dan ajaib, Anak Allah yang hidup, yang empunya surga dan bumi. Saudara-saudara, pesan apa yang dapat kita petik dari renungan kita pagi ini? Yang pertama, marilah kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup, sesuai dengan kasih karunia yang kita terima darinya. Karena ada masanya, kita tidak akan diberi peluang untuk berkarya dan memberitakan Injil Tuhan. Sekaranglah waktunya. Pakai setiap kesempatan mengabarkan Injil Kerajaannya. Kedua, kepada kita juga diberi kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit dan penderitaan manusia lainnya. Masalahnya ialah, apakah kita percaya bahwa kita memiliki kuasa Allah? Apakah hidup kita selaras dengan kehendak Allah? Dengan demikian, apapun yang kita minta kepadanya, maka akan diberikannya kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk tetap semangat mengobarkan Injil Kerajaan Allah bagi semua manusia yang rindu mendengarkan serta mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh mengubahkan hati kami, dan kami tetap semangat dalam rangka mengajar serta memberitakan Injil Kerajaan-Mu, dan sesuai dengan kuasa Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kami juga dapat melakukan hal-hal yang ajaib kepada setiap orang yang membutuhkan kelepasan dari Tuhan. Tuhanlah yang menyempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami.
Ya Tuhan, berkati Runggun Balikpapan. Engkau berkati seluruh majelis jemaat, BPMR, dan juga anggota jemaat dan unit-unit pelayanan dalam rangka melayani jemaat-Mu di Balikpapan. Satukan hati mereka sehingga pelayanannya semakin baik, semakin maju, dan pertumbuhan jemaat juga semakin luar biasa ke depannya. Berkati juga pos PI Penajam. Engkau berkati dalam rangka semua upaya dari Runggun Balikpapan untuk menyebarluaskan Injil Tuhan. Biarlah kiranya pos PI ini juga semakin hari semakin banyak yang rindu untuk bergabung, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan atas nama Runggun Balikpapan. Kami serahkan seluruh rencana program kerja Runggun ini dan juga untuk perjalanan pos PI Penajam. Kasih Tuhan menyertai mereka. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima semua yang terbaik yang Tuhan hendak berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sapaan teduh kita pagi ini. Menjua-jua, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.